Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan pembelajaran materi IPS pada minggu kelima. Melanjutkan materi minggu keempat kemarin, kalian sudah belajar mengenai benua Eropa. Sekarang kita akan mempelajari benua Australia. Nah, bagaimana kabar kalian? Sehat semua anak-anakku? Ya, silakan kalian mempersiapkan buku paket, buku catatan, dan perlengkapan lain seperti atlas ya. Bagi anak-anakku yang mempunyai atlas, silakan dipersiapkan. Kalian buka pada benua Australia. Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai kondisi geografis benua Australia. Yang kedua, iklim benua Australia. Yang ketiga, flora dan fauna benua Australia. Yang keempat, rupa bumi benua Australia. Yang kelima, potensi sumber daya alam benua Australia. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini adalah 1. Setelah kalian mengikuti pembelajaran, maka diharapkan kalian dapat menjelaskan kondisi geografis benua Australia. 2. Kalian bisa menyebutkan iklim yang ada di benua Australia. 3. Dapat menyebutkan flora dan fauna benua Australia. 4. Menunjukkan rupa bumi benua Australia. Dan yang kelima adalah menyebutkan potensi sumber daya alam yang ada di benua Australia. Sebelum Ibu lanjutkan ke materi, nanti setelah ini kalian perhatikan dulu video pembelajaran kita. Setelah itu kalian bisa mengamati langsung video pembelajaran dari rupa bumi benua Australia dengan karakteristiknya. Nah, baru nanti kita bahas materi berikutnya.
Ya anak-anak, itu tadi video pembelajaran mengenai karakteristik benua Australia. Dari gambaran yang sudah Ibu berikan tadi, semoga kalian bisa mengikuti materi-materi yang akan kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kondisi geografis benua Australia. Benua Australia merupakan benua unik. Kenapa unik? Karena walaupun benua ini terletak di sebelah selatan Asia, tetapi penduduknya sebagian besar adalah ras Caucasoid. Ras Caucasoid itu berasal atau sama dengan penduduk dari Eropa. Sedangkan pada waktu kamu melihat video pembelajaran tadi, suku asli dari benua Australia adalah suku aborigin, itu berkulit hitam. Nah, disitulah keunikan dari benua Australia. Kemudian secara geografis, letak benua Australia ada pada 113 derajat bujur timur sampai dengan 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai dengan 43 derajat lintang selatan. Nah, ini berarti ada bagian dari benua Australia yang memiliki iklim tropis. Di mana itu? Yaitu Australia bagian utara yang berdekatan dengan Indonesia. Sebagian wilayah lainnya beriklim subtropis dan sedang. Luas wilayah benua Australia adalah 8.945.000 km persegi. Nah, sekarang kita lihat lagi apa keunikannya dari benua Australia. Ternyata hanya ada satu negara dalam satu benua, yaitu negara Australia. 2/3 wilayahnya dari benua Australia berupa gurun, ya, sehingga nanti bisa kamu lihat bagaimana kondisi di sana dengan daerahnya yang sangat gersang dan panas. Ya, sekarang kita mempelajari mengenai persebaran penduduk di benua Australia. Yang pertama, laju pertumbuhan penduduk di Australia itu sangat rendah, anak-anak. Hanya 1,5% per tahun. Ya, jadi pertumbuhan penduduk di benua Australia itu sangat rendah. Berbeda dengan Indonesia, Indonesia kategori dengan negara berkembang, itu laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya lebih tinggi. Kemudian yang kedua, sebaran penduduk Australia itu tidak merata. Artinya, jumlah penduduk yang ada di benua Australia itu tidak dikelompokkan dalam kelompok-kelompok yang sama, tapi mereka menyebar dalam kelompok yang tidak merata. Misalnya, mayoritas orang Australia tinggal di daerah perkotaan. Ada sekitar kurang lebih 85%. Sedangkan daerah pemusatan penduduk pada umumnya terletak di tepi pantai, karena daerah pantai itu mempunyai iklim yang nyaman dengan curah hujan yang cukup. Sekarang kita membahas mengenai faktor penyebab penyebaran penduduk yang tidak merata tadi yang sudah Bu Tuti jelaskan. Kenapa terjadi penyebaran penduduk yang tidak merata? Ada beberapa alasan. Yang pertama, daerah perkotaan sebagai pusat ekonomi bagi penduduk Australia. Nah, karena kota menjadi pusat ekonomi penduduk Australia, maka di situ juga terjadi pemusatan penduduk. Kemudian yang kedua, penduduk tinggal di pantai karena iklim sejuk dan curah hujan yang cukup. Sehingga ada dua kemungkinan. Yang pertama, daerah perkotaan menjadi tempat tinggal utama. Kemudian yang kedua adalah di daerah pantai karena mempunyai iklim sejuk dan curah hujan yang cukup. Ketiga, daerah pedalaman sedikit penduduknya karena wilayahnya terlalu kering dan sedikit curah hujannya. Kemudian yang keempat, sebagian besar wilayah Australia memiliki iklim yang panas dan gersang. Ya, dengan persediaan air yang sedikit, sehingga hanya sedikit daerah yang layak dihuni manusia. Tadi sudah Ibu jelaskan, mayoritas di sana adalah gurun. Ya.
Berikutnya, kita akan bicara mengenai komposisi etnis Australia. Ya, jadi apa saja, dari mana saja yang tinggal di benua Australia. Yang pertama, penduduk asli dari benua Australia adalah suku Aborigin. 1,2%. Ya, karena suku ini sudah pindah ke daerah pedalaman. Sehingga di sana hanya tinggal 1,2%, walaupun ini penduduk asli. Yang kedua, bangsa Eropa sebagai bangsa pendatang berkulit putih itu justru dominan di wilayah benua Australia. Itu sekitar 94%. Kemudian bangsa pendatang lain yaitu dari Asia ada pada posisi 2,6%. Nah, dua negara menduduki dengan persentase terbanyak yaitu Cina dan India. Kualitas penduduk. Australia merupakan negara dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi. Angka harapan hidup tinggi, yaitu 82 tahun. Artinya apa? Orang-orang yang berada di Australia itu memiliki angka harapan hidup yang tinggi, berumur panjang, sehingga di sana bisa dibuat rata-rata usia mereka itu 82 tahun. Sampai batas atasnya itu 82 tahun. Berbeda dengan negara berkembang seperti kita berikan contoh Indonesia, mungkin tidak sebagus angka harapan hidup negara-negara maju seperti Australia, karena memang kondisi pendukungnya lebih bagus pada negara-negara maju tersebut. Kemudian berikutnya, pendapatan per kapita penduduk Australia itu sekitar 42.880 dolar. Nah, itu tadi materi dari komposisi etnis Australia, kemudian juga kualitas penduduk Australia. Sekarang kita membahas mengenai batas-batas geografis Australia. Pada batas utara, Australia berbatasan dengan wilayah lain adalah Laut Timor, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Kemudian batas timur, Australia berbatasan dengan negara lain atau benua lain, yaitu Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Coral. Di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di batas barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Sekarang Australia itu memiliki 8 negara bagian. Nanti Ibu akan memberikan petanya, tolong diperhatikan dengan baik. 1. Australia Utara. Kemudian yang kedua, Australia Selatan. 3. Australia Barat dan merupakan bagian terluas. Ya. Jadi Australia Barat merupakan daerah atau wilayah yang memiliki bagian terluas dari seluruh benua di Australia. Dan Victoria merupakan negara bagian terkecil. Yang kelima, New South Wales. Yang keenam, Queensland. 7, Tasmania. Dan 8 adalah daerah khusus ibu kota New South Wales. Ya, itu adalah 8 negara bagian dari benua Australia. Nah, perhatikan anak-anak, itu peta negara bagian Australia, seperti yang sudah Bu Tuti jelaskan tadi. Kalian amati dengan baik. Di situ sudah ada 8 negara bagian yang masuk pada benua Australia. Ya, sekarang kita lanjutkan pada flora benua Australia. Di situ Bu Tuti sudah memberikan 6 contoh, di mana itu adalah tumbuh-tumbuhan yang terdapat di sebagian besar wilayah benua Australia. Mungkin yang kalian kenal itu adalah seperti cemara. Kalau di Indonesia kalian jumpai sangat banyak, apalagi di wilayah dekat kalian di Solo, ya itu juga banyak kalian jumpai pohon cemara. Pohon-pohon yang lain sebenarnya itu hampir sama dengan yang ada di benua Asia, seperti di Indonesia. Kemudian lanjut ke fauna benua Australia. Di dalam materi fauna benua Australia,
Ibu memberikan banyak sekali contoh. Nah, di situ ada ciri khas yang ada di benua Australia. Tadi di materi pembelajaran melalui video, itu saya memberikan, ya. Ada koala, nah seperti ini. Kemudian tadi juga ada kanguru, binatang berkantung. Nah, itu merupakan binatang-binatang khas dari benua Australia. Potensi sumber daya alam benua Australia. Potensi sumber daya alam berarti adalah sumber daya alam yang ada di benua Australia, di mana sumber daya alam ini adalah sumber daya alam yang terkenal dan merupakan mayoritas dihasilkan oleh benua Australia. Australia itu kaya akan sumber daya alam, seperti bahan mentah, misalnya biji besi, batu bara, dan itu menjadi komoditas ekspor utama dari negara Australia. Nah, karena berkat lokasinya yang berdekatan dengan Asia, sehingga tidak ada kekurangan permintaan akan komoditas tersebut. Nah, namun lonjakan investasi pada sektor sumber daya lainnya, misalnya gas alam cair, yang dapat mengantar Australia menuju pada kekuatan global dalam ekspor energi. Ini yang membedakan negara Australia yang muncul sebagai negara maju dengan negara Indonesia. Ya, anak-anak. Nah, anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini sudah akan berakhir. Tetapi sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan tugas. Ada 5 soal, silakan nanti dikerjakan seperti tugas bulan kemarin di selembar kertas. Tolong pada tugas di atas kalian berikan keterangan tugas IPS minggu kelima sehingga nanti untuk penyusunan nilai lebih mudah ya. Oke, pertanyaan pertama adalah sebutkan 4 karakteristik benua Australia. Nah, kembali saya informasikan karakteristik itu adalah sebuah kelebihan yang dimiliki di sebuah benua kemungkinan tidak dimiliki benua lain. Tampilkan yang sudah ada dalam materi yang Ibu sampaikan tadi. Yang kedua, mengapa benua Australia disebut sebagai benua yang unik? Nah, tadi juga sudah ada. Kenapa disebut benua unik? Ya. Kemudian yang ketiga, jelaskan pembagian kawasan di benua Australia. Nah, tadi ada 8 negara bagian. Silakan kalian sebutkan ke-8-nya di nomor 3. Kemudian nomor 4, sebutkan 3 faktor penyebab penyebaran penduduk di Australia tidak merata. Ya, nanti perhatikan lagi materi yang Ibu berikan. Di situ ada tadi pembagian penduduk persebarannya di wilayah mana saja sehingga tidak merata. Kamu sebutkan 3 faktornya. Yang kelima, mengapa jumlah penduduk suku Aborigin saat ini tinggal sedikit, yaitu 1,2%. Nah, anak-anak kerjakan 5 soal yang Ibu berikan pada selembar kertas folio. Dikumpulkan seperti biasa pada pertemuan akhir di akhir bulan. Nah, anak-anak, semoga materi yang Ibu berikan pada pagi hari ini kalian bisa memahami dan bermanfaat. Selamat pagi, selamat belajar, salam sehat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.